Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Iksada TV. Bertemu lagi dengan saya Nasme, dosen keperawatan Stikes Iksada Bojonegoro. Baik, untuk yang pertama pada keperawatan dasar 1 ini kita akan melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien. Jadi yang pertama nanti adalah membantu pasien buang air kecil di atas tempat tidur, lalu yang kedua membantu pasien buang air besar di tempat tidur, dan yang terakhir adalah mengganti diapers pasien. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan prosedur membantu pasien buang air kecil di tempat tidur. Jadi untuk prosedur pelaksanaannya sendiri ada 4 tahapan. Jadi yang pertama adalah nanti ada fase prainteraksi, yang kedua ada fase orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Baik, kita langsung saja ke fase prainteraksi. Di fase prainteraksi kita nanti cek perawatan klien dan kita cek untuk validasi kebutuhan perawatan klien. Jadi klien saat ini dia dalam kondisi mengalami kelemahan fisik ya, intoleransi aktivitas juga, sehingga perawat akan membantu pasien untuk melakukan buang air kecil di atas tempat tidur. Jadi yang berikutnya adalah kita melakukan cuci tangan seperti biasa sesuai prosedurnya. Selesai, lalu kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu pasien buang air kecil di atas tempat tidur ya. Jadi alat yang dibutuhkan adalah nanti kita menyediakan urinal, lalu nanti kita tetap memakai handscoon untuk prosedur ini, lalu kita menyiapkan air hangat untuk cebok pasien ya, bisa kita sediakan wastafel dan juga tisu juga. Selanjutnya sudah kita siapkan alat-alat, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah fase orientasi ya. Jadi di sini kita melakukan BASP pada pasien. Selamat pagi, apa benar ini dengan Ibu Ila Sabkila? Iya, benar. Di sini suka dipanggil siapa, Bu? Iya. Iya. Bagaimana kondisi Ibu pagi ini? Iya. Jadi saya hari ini datang ke sini nanti akan membantu Ibu untuk buang air kecil ya, karena memang kondisi Ibu masih lemah, Ibu belum bisa turun dari tempat tidur. Hari ini saya akan membantu Ibu untuk buang air kecil ya. Kira-kira waktunya hanya butuh 5 menit. Apa Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, terima kasih Ibu. Nanti kita akan membantu Ibu. Jadi Ibu nanti mengikuti prosedur dari kami ya. Ya. Fase yang berikutnya adalah fase kerja. Jadi di sini kita akan memulai prosedur. Kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu Ila mau ada yang ditanyakan sebelum saya memulai ini? Belum. Tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, silakan Bu Ila, kita berdoa dulu sebelum melakukan prosedur ini. Silakan berdoa. Baik, selesai. Terima kasih. Nah, kita jaga privasi klien. Setelah itu kita memakai handscoon. Jadi pada prosedur ini kita harus tetap menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya kita bisa membuka selimut klien. Jadi yang pertama kita tetap nanti menjaga privasi klien juga. Posisikan klien senyaman mungkin juga ya. Baik, Ibu boleh nanti kakinya ditekuk sedikit ya, sehingga nanti biar nyaman untuk melakukan buang air kecil ya. Tekuk saja. Ya. Tetap kita jaga privasi klien juga. Selanjutnya kita perlap juga bawahnya ya, sehingga nanti tidak mengotori tempat tidur. Permisi Ibu, kita ambil urinal ini ya. Kita dekatkan ke klien. Nah, kita buka untuk pakaian bawah klien sebelumnya. Permisi ya Ibu. Iya. Sudah. Kita sudah posisikan pasien dorsal reguler ya, jadi kakinya ditekuk. Nah, permisi Ibu, saya meletakkan ini ya untuk urinal. Silakan Ibu. Kita persilakan pasien untuk berkemih terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah selesai ya. Saya ambil dulu Ibu. Kita boleh jadi bisa dibersihkan dengan air hangat ya pada pasien. Lalu kita lap dengan tisu ataupun wastafel juga boleh. Oke, kalau sudah ya, posisikan kembali pasien senyaman mungkin. Nah, silakan dikembalikan posisi kakinya seperti semula, Bu. Baik, kalau sudah kita
bereskan alat-alat terlebih dahulu. Nah, bagaimana Ibu perasaannya setelah selesai berkemih? Sudah enakan ya. Jadi besok atau nanti jika Ibu mau buang air kecil lagi, bisa panggil nanti menyuruh keluarganya ya untuk memanggil perawat ke ruang perawat atau pencet bel di sebelah Ibu saja ya. Kita lepaskan handscoon. Baik, kita cuci tangan juga, selesai prosedur. Sudah selesai. Baik Bu, kami sudah selesai membantu Ibu untuk berkemih ya. Semoga Ibu baik-baik saja dan segera sembuh. Nanti saya akan kembali lagi jika Ibu membutuhkan bantuan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien adalah kita membantu pasien untuk buang air besar di atas tempat tidur. Ini dilakukan pada pasien yang pasien juga mengalami kelemahan fisik, intoleransi aktivitas, sehingga pasien memang tidak bisa turun dari tempat tidur, sehingga perawat membantu untuk memenuhi kebutuhan eliminasi fekal. Ya, selanjutnya saja kita akan melakukan prosedur ini. Kita melalui 4 fase kegiatan seperti fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Baik, yang pertama kita langsung ke fase prainteraksi. Di sini kita akan cek perawatan kebutuhan klien, bahwa klien saat ini memang mengalami intoleransi aktivitas, dia tidak bisa turun dari tempat tidur, sehingga saat ini saya akan membantu memenuhi kebutuhan eliminasi fekal, yaitu membantu pasien BAB di atas tempat tidur. Selanjutnya kita cuci tangan. Sudah selesai cuci tangan, kita siapkan alat yang dibutuhkan untuk membantu pasien buang air besar di atas tempat tidur. Jadi kita sediakan nanti pispot 2 ya, lalu kita menyediakan sarung tangan juga, wastafel untuk membasuh ketika pasien nanti selesai untuk buang air besar, dan yang terakhir ada tisu. Selesai ini kita langsung ke fase orientasi. Jadi di sini kita melakukan bina hubungan saling percaya pada pasien dan melakukan perkenalan. Ya, selamat pagi Ibu Ila ya ini. Ya, Ila, Bu Ila, bagaimana kondisinya hari ini? Ya, jadi saya tadi dipanggil oleh keluarga Ibu Ila. Saya diminta untuk membantu Ibu Ila untuk buang air besar di tempat tidur. Ya, jadi karena Bu Ila belum mampu turun di tempat tidur, nanti saya yang akan membantu Bu Ila untuk buang air besar di tempat tidur saja ya, karena masih fisiknya juga masih lemah. Kira-kira membutuhkan waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Apa Ibu Ila bersedia? Iya, bersedia. Ya. Baik, kita masuk ke fase kerja. Jadi di fase kerja ini kita nanti harus memulai prosedur dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bu Ila, ada yang mau ditanyakan sebelum saya melakukan membantu Ibu untuk buang air besar? Tidak ada. Ya, baik, kita berdoa dulu ya Bu sebelum kegiatan ini kita lakukan. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah alat-alat sudah tersedia. Lalu kita memakai sarung tangan terlebih dahulu. Ya, kita posisikan pasien juga senyaman mungkin ya, agar ketika nanti buang air besar pasien juga merasa lebih nyaman untuk memenuhi kebutuhan eliminasinya ya. Ibu Ila boleh kakinya ditekuk ya, karena memang mau sebentar lagi ini saya bantu untuk buang air besarnya ya, boleh ditekuk. Sudah itu kita memasang perlak ya. Permisi Ibu Ila. Setelah kita pasang perlak, kita bantu pasien untuk membuka pakaian bagian bawahnya. Permisi ya Ibu Ila, saya bantu untuk buka pakaian bawahnya. Sudah, kalau sudah kita ambil pispot ya. Jadi kita letakkan pispot ini nanti di antara pengalas dan gluteal pasien ya. Kita posisikan pasien sampai nyaman. Bu Ila permisi ya. Ini saya letakkan pispotnya sebagai alat untuk Bu Ila nanti bisa BAB di sini saja ya. Nah, sudah nyaman ini posisinya? Sudah? Ya, baik. Nah, kita persilakan pasien untuk buang air besar ya. Silakan Bu Ila. Sudah. Nah, kalau pasien sudah selesai ya, kita ambil pispot tadi.
yang pertama, lalu kita ganti untuk pispot yang baru ya. Jadi pispot yang kedua ini digunakan untuk membasuh bagian gluteal pasien ya. Jadi bisa kita basuh dulu dengan air, boleh air hangat ya, untuk membantu pasien cebok juga. Kita bersihkan, lalu kita keringkan menggunakan tisu ataupun wastafel. Ini saya keringkan dulu. Sudah. Kalau sudah, kita ambil pispotnya. Nah, kita pasang kembali pakaian bagian bawah pasien ya. Saya bantu ya, Ibu Ila. Sudah selesai, silakan saya ambil dulu perlapnya. Nah, boleh kakinya lurus lagi. Kita posisikan kembali pasien senyaman mungkin setelah melakukan buang air besar ya. Kita rapikan alat-alat yang sudah digunakan. Kita lepas sarung tangan. Untuk fase yang terakhir yaitu fase terminasi. Jadi Bu Ila bagaimana perasaannya setelah saya bantu untuk melakukan buang air besar ini tadi? Ya, alhamdulillah ya. Semoga Bu Ila kondisinya makin baik ya. Nanti kalau membutuhkan bantuan lagi untuk buang air besar, nanti bisa panggil saya ya, atau pencet bel di samping Ibu ya. Jangan lupa cuci tangan juga sesuai prosedur. Sudah selesai cuci tangan. Nah, kita akhiri kegiatan ini ya Bu Ila. Terima kasih, semoga kondisinya makin membaik. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih prosedur memenuhi kebutuhan eliminasi pasien ya. Jadi yang terakhir ini kita akan membantu popok atau diapers pasien ya. Jadi pada kondisi tertentu ada pasien yang memang dia harus menggunakan diapers, misalkan pada pasien yang memang dia mengalami penurunan kesadaran atau dia mengalami inkontinensia urin dan sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk ke fase atau tahap reinteraksi. Jadi yang ini kita mengecek untuk kebutuhan catatan perawatan klien, bahwa klien saat ini kondisinya menggunakan diapers dan diapersnya sudah penuh ya, waktunya untuk diganti, sehingga kita akan membantu pasien mengganti diapers. Selanjutnya kita siapkan alat-alat yang perlu dibutuhkan. Jadi kita sudah disediakan popok yang untuk barunya untuk mengganti. Lalu ada perlak, nanti ada air untuk membersihkan. Terus selanjutnya ada tisu, boleh ada wastafel, dan kita tetap pakai sarung tangan ya. Kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Selanjutnya kita masuk ke fase orientasi. Jadi di sini kita tetap harus menyapa klien dan menjalin hubungan saling percaya pada pasien ya. Selamat siang Ibu Ila. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya, saya akan di sini membantu Ibu untuk mengganti diapersnya ya, karena memang sudah waktunya diganti dan sudah terlihat penuh kotor sehingga harus diganti dengan yang baru. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja. Apakah Ibu Ila bersedia? Iya, bersedia. Terima kasih. Kita lanjut ke fase kerja. Jadi di fase ini kita nanti harus memulai dengan berdoa dulu ya. Sebelumnya bagaimana Bu Ila, ada mau yang ditanyakan sebelum kita memulai tindakan? Tidak ada. Baik, silakan berdoa dulu ya sebelum memulai prosedur ini. Terima kasih. Sudah, jangan lupa menjaga privasi pasien ya. Terus kita memakai sarung tangan. Baik. Kalau sudah, nah kita boleh membuka selimut dan nanti kita bantu pasien untuk membuka pakaian bawahnya ya. Permisi ya Ibu Ila. Nah, sudah pakaian bawah kita buka juga. Setelah itu kita membuka diapers pada pasien ya. Jadi kita buka untuk perekatnya masing-masing. Kita tekan bagian atas sampai nanti ke arah genitalia ya, sambil kita turunkan sampai di bagian bawah genitalia.
yang sisi terjauh dari perawat bisa kita turunkan sampai ke samping gluteal. Sudah, kita anjurkan pasien untuk posisi SIM ya. Jadi permisi Ibu, saya bantu untuk agak ini ya, posisinya miring sebentar. Silakan. Pelan-pelan. Nah, kalau sudah, nah di bagian belakang diapersnya ya kita lepaskan pelan-pelan sampai ke arah bawah genitalia. Nah, sudah, kita bantu untuk melepas diapersnya. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal atau keluar dari diapers sehingga kita tutup rapat ya. Kita buang diapers yang lama ke tempat sampah. Selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan tisu basah ya area gluteal dan juga area genitalianya. Kita bersihkan. Setelah selesai, kita bantu pasien untuk memakai diapers yang baru. Kita letakkan di belakang gluteal pasien ya. Selanjutnya kita minta pasien untuk kembali ke posisi semula ya. Kita bantu pasien untuk memasang diapersnya. Ini sudah, kita rekatkan perekat di masing-masing kanan dan kiri. Oke, bagian sisi yang satunya juga kita pasang, kita rekatkan. Oke, ketika sudah semuanya sudah terpasang, nah, kita pasang kembali pakaian bagian bawah pasien ya, kita bantu, lalu kita tutup kembali selimutnya. Kita rapikan alat-alat yang sudah dipakai tadi, kita lepas sarung tangan. Prosedur telah selesai, jadi yang terakhir adalah fase terminasi. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah saya ganti diapersnya? Ya, semoga Ibu kondisinya lebih baik lagi ya dan cepat sembuh. Nanti kalau butuh bantuan bisa panggil, meminta keluarganya untuk memanggil kami di kantor perawat atau memencet bel ya. Jangan lupa cuci tangan di akhir prosedur ini. Selesai cuci tangan, baik Bu, saya pamit dulu ya. Semoga Ibu nanti cepat sehat dan pulih, segera bisa pulang ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian untuk prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien. Kita telah melakukan prosedur membantu pasien buang air kecil, buang air besar, dan juga mengganti diapers pada pasien. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel Isada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.